Lantas, siapa saja menteri yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam perombakan kabinet sore ini? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami, sudah ada Leo Chandra. Silakan Leo. Ya, selamat sore Windy serta Aditya Nugroho dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik sejumlah menteri dan juga mereshuffle beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Dan informasinya sejak pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat tadi, Presiden Prabowo Subianto ini sudah tiba di istana dan disampaikan juga keterangannya dari Sekretaris Negara yaitu Mayor Teddy yang juga menyampaikan bahwasannya sore ini akan melantik Presiden Prabowo Subianto akan melantik beberapa Menteri Kabinet Merah Putih. Adapun meliputi yaitu 3 pejabat ini akan dilantik dan 2 diantaranya ini di reshuffle. Dan informasinya terkait 3 orang ataupun 3 pejabat yang akan dilantik yaitu Ketua BPS, kemudian Ketua BPKB, Wakil Ketua BPKB dan juga 2 menteri yang di reshuffle, yaitu meliputi dari Kemendikbud serta Ketua yang akan kami sebutkan, yaitu Kepala Badan Pusat Statistik BPS yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sore ini, yaitu Amelia Adininggar Widya Santi yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang sudah juga dilantik sebagai Kepala BPS. Kemudian Wakil Ketua BPS ada Sony Hari Budiotomo. Kemudian ada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan atau BPKP yang itu Muhammad Yusuf Fateh. Dan juga bersama dengan wakilnya yaitu Agustina Arumsari. Kemudian ada Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau Kepala BSSN yaitu Hisan Siburian yang sebelumnya yaitu Pratama Persada. Kemudian ada Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Kemudian ada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Budjonegoro, ini informasinya akan digantikan oleh Brian Yuliantro. Dan juga hadir Menteri Pratikno sebagai Menko Pemberdayaan Manusia, kemudian Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Abdul Qadir Kadin, yang itu juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan selanjutnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, kemudian Menteri Pariwisata Widianti Putri, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan hingga Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid, dan yang terakhir ada Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN yaitu Muhammad Herindra yang juga ini menyaksikan prosesi pelantikan dan juga mereshuffle beberapa menteri kabinet di Merah Putih. Begitu laporannya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya. Kita akan sama-sama membahas mengenai reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah bersama dengan pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore Mas Henry. Baik, selamat sore Mas Oho, Mbak Wendy. Baik. Ya, selamat sore. Mas Hensa, ini mengenai reshuffle ini kayak pecah telur nih. Dalam 122 hari ada yang direshuffle. Silakan pengamatan Anda seperti apa? Jadi gini Mas Oho, kalau berdasarkan hasil survei kedai kopi terbaru yang baru saja di launching minggu lalu, memang faktor penyumbang ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini adalah para pembantunya yang berperilaku tidak baik. Sehingga memang dengan hasil survei ini, bila kemudian Pak Prabowo melakukan perombakan atau penyegaran ya, karena hanya satu, itu pasti diamini positif itu oleh masyarakat. Karena salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah memang Kementerian Dikti. Yang pertama dengan adanya demo ASN di Dikti beberapa waktu lalu. Kemudian yang kedua adalah tagar Indonesia Gelap yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Bahkan ada kaitannya dengan desas-desus kenaikan UKT yang sebetulnya dibantah oleh pemerintah bahwa tidak ada kenaikan UKT, tapi terlanjur desas-desus itu bergema sehingga teman-teman mahasiswa yang turun dalam kegiatan Indonesia Gelap itu salah satu yang dituntut adalah
tidak adanya kenaikan UKT. Jadi penyegaran ini menurut saya sebuah warning keras bagi menteri-menterinya Pak Prabowo, bukan saja untuk bekerja lebih keras lagi, tapi juga tidak membuat gaduh dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, sehingga tidak mengganggu overall pencitraan pemerintahan Pak Prabowo dan juga tidak mengganggu kinerja pemerintahan Pak Prabowo dan kementerian lainnya. Kira-kira gitu, Mas Oo. Bang Hensa, kami ingin juga mengetahui apakah Pak Satrio Subandri ini dari segi akademisi itu seperti apa menurut Anda pandangannya? Ya, dengan latar belakang profesor pastinya sangat mumpuni Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro ini. Dan kemudian Pak Brian yang baru pun menurut saya punya sosok akademisi yang baik dan bagus ya. Sehingga menurut saya memang dalam pergantian ini justru yang diperkuat adalah bagaimana mekanisme kerjasama antar kementerian dan bagaimana pemerintahan dibuat tidak gaduh dan tetap proporsinya menjadi satu kesatuan kinerja kementerian yang baik. Karena tentunya misalnya ini diteruskan, tentunya ada gejolak pasti di internal Kementerian Pendidikan Tinggi, walaupun sebelumnya sudah didamaikan oleh Pak Teddy, tapi nampaknya Pak Prabowo ingin memastikan bahwa Kementerian Dikti ini berjalan tidak gaduh dan ada satu kerjasama kinerja yang baik antara atasan dan bawahan. Tapi kalau secara independen atau secara kinerja atau secara akademisi, ini menurut saya Profesor Bambang Satrio Brojonegoro ini menurut saya memiliki latar belakang akademis yang bagus gitu. Baik, terima kasih Bang Hensa. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana menteri yang baru ini dapat menggantikan Pak Satrio dan menunjukkan kinerjanya kepada publik. Sekali lagi terima kasih Bang Hensa atas waktunya bersama kami. Terima kasih Mas Oo, Bang Indi. Ya.